Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini bukan karena saya mau menjelek-jelekan teman-teman yang punya putra Down syndrome, bukan. Ya. Tapi saya memberikan ilmu yang pasti banyak terlewatkan, di mana ilmu ini sebenarnya sudah banyak diceritakan dalam Quran dan Sunnah Rasul, termasuk hadis ya. Itu Down syndrome itu memang hampir semua bangsa itu mimiknya ya begitu. Nah, kenapa Allah menciptakan yang seperti itu? Mengizinkan, sebenarnya mengizinkan ya. Mengizinkan terciptanya seperti itu. Diawali, insya Allah diawali. Jadi orang tuanya si adik yang Down syndrome atau saat ini sudah dewasa yang Down syndrome itu diawali dari dulunya. Orang tuanya si adik yang Down syndrome ini dulu kalau diskusi dengan orang tua selalu bersebelahan. Berseberangan maksud saya. Berseberangan, kemudian ada faktor untuk mengejek orang tua atau merendahkan orang tua. Jadi si orang tuanya si adik ini dulu tidak mau dianggap remeh, itu bisa, sehingga dia lupa kalau dia itu berbicara dengan orang tuanya itu lupa. Sehingga dari sisi orang lain melihat orang tuanya dulu itu, ini anaknya ini sama bapaknya kok merasa lebih hebat anaknya ya, gitu, seperti itu. Kelihatan dari sisi bicara, dari sisi sikap itu kelihatan. Istilahnya kalau orang Jawa tidak ada unggah-ungguh seperti itu. Tidak ada unggah-ungguh, tidak ada rasa hormat, kemudian merasa pandai, dan juga nggak cuma merasa pandai. Biasanya orang tuanya juga di dalam pikiran atau ucapan kadang-kadang itu juga bisa aja terucap dalam pikiran itu, gitu kok nggak bisa mikir umpamanya. Makanya yang terkena Down syndrome itu pun nggak bisa mikir anak-anaknya itu. Jadi kecerdasannya di bawah standar lah, di bawah standar jauh. Kemudian juga mengejek orang tuanya sebelum dia punya anak sebenarnya. Jadi sebelum dia punya anak, sebelum dia nikah, sebelum sebelum menikah, bisa pada saat dia sudah menikah, tetapi belum hamil itu bisa. Intinya biasanya seperti itu. Jadi Down syndrome itu intinya tidak hormat kepada orang tua dalam bentuk merendahkan. Mulut seorang itu, pikiran, hati seorang itu merendahkan orang tuanya atau mertuanya. Biasanya suami atau istri nih? Dua-duanya. Bisa suami, bisa istri. Karena saya pengalaman dengan cerita ini. Saya pernah punya teman dosen di Solo, universitas swasta. Nah, ini saya masih ingat nih. Dulu waktu punya anak nomor 1 laki, saya kan tahu karakternya ya. Kemudian karena dia juga agak sering ngobrol dengan saya, dia anaknya baru 1. Kemudian saya ngomong sama dia, "Mbok, kamu itu cara ngomongmu dirubah. Dengan orang lain jangan merasa kamu itu hebat walaupun kamu dosen." Ini dosen, bener, saya masih ingat. Tapi saya nggak mau ngomong namanya. Di Solo, swasta. Kamu sama mertuamu juga, Mbok, ya kamu yang hormat, sopan. Kamu kan hidup sama mertuamu. Ya, ada unsur ngalah, ada unsur gimana ya? Namanya hidup sama orang tua itu gimana ya? Walaupun sebenarnya orang tuanya baik, tapi kan nggak merasa saya nih orang pintar, kan nggak perlu begitu. Nanti yang saya takutkan, saya ngomong sama teman saya, yang saya takutkan, saya nggak doain. Kalau kamu punya anak cewek, genetik cewek itu kuat di kamu. Nah itu bermasalah besok. Saya takut karena kamu itu teman saya. Bermasalah, apa masalahnya? Anakmu bisa dikasih sama Allah Ta'ala itu kalau orang bilang Down syndrome. Tapi saya nggak ini ya, kamu juga belum punya anak. Saya hanya cuma melihat perilakumu seperti itu
saya itu khawatir. Bener nih, lama nggak ketemu, memang lama nggak ketemu. Habis itu sekitar 4 tahunan, 5 tahun, 4 tahunan lah, 4 tahunan nggak ketemu. Tiba-tiba dia nyari saya ke rumah dan minta tolong. Tak tolong, kenapa minta tolong gitu. Terus disuruhlah istrinya masuk. Nah, manggilnya Mas waktu itu ya. Mas, apa yang kamu omongin benar? Apanya yang benar? Karena saya sudah lupa waktu itu. Anak saya kemarin, istri saya hamil, anak saya cewek. Nah, terus kenapa? Malah lupa saya beneran. Bener yang kamu bilang, Mas. Apa? Anak saya ini, dipanggil istrinya di mobil. Di mobil, ya saya nyantai aja, dipanggil, keluar, saya nyantai. Masuk itu, waktu masuk, saya lihat mukanya langsung, astagfirullahaladzim, ingat saya langsung dulu. Ini, dia nangis beneran teman saya itu. Gimana caranya nak begini? Wah, saya diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, kalau udah begini gimana? Saya kan bukan Tuhan. Betul. Kan saya ngomong apa adanya, Ustaz. Saya bukan Tuhan yang langsung kun fayakun itu langsung selesai. Nggak bisa seperti itu. Allah pun menurunkan anak seperti itu pun ada asbabnya. Makanya Allah nggak dolim. Karena saya aja dengan penelitian saya aja bisa cerita. Apalagi Allah dengan berbagai macam malaikat itu pasti sempurna menurut saya. Itu beneran. Jadi, wah kalau begini saya nggak ngerti. Nah, terus Mas kan dulu pernah ini, berarti udah punya ini. Loh, saya itu maksud saya bukan kalau sudah ada kena Down syndrome gini, terus saya terus disuruh jadi gimana jadi anak normal, kan enggak? Enggak bisa. Down syndrome itu sudah menjadi baku dari Allah Ta'ala. Wajahnya itu dibakukan oleh Allah Ta'ala. Otaknya dibakukan oleh Allah Ta'ala dengan standar sekian. Kamu kan dosen, ngerti maksud saya? Ngerti. Nah, bener nggak dulu saya bilang sama kamu? Baru dia ngakuin. Sekarang saya baru ngerti bahwa saya arogan terhadap mertua sebenarnya. Nah itu kalau ini bisa sembuh nggak sih Ustaz? Dengan dia bertobat minta maaf karena sudah menyepelekan orang tua gitu. Ya jawaban saya itu ya jawaban ilmu aja Ustaz. Iya. Wallahu a'lam. Karena kalau sudah namanya dibentuk itu kan beda dengan patah. Baik. Kalau patah itu kan dulu begini, disambung, dirapiin dikit lah, kan gitu ya. Dioperasi ya. Dioperasi lah ya seperti. Lah kalau Down syndrome itu kan sudah awalnya sudah seperti itu. Plek keteplek. Iya. Makanya pada saat itu saya nyerah, saya nggak bisa. Baik. Saya hanya bisa memberikan nasihat sebelum itu terjadi. Nah, kalau sudah terjadi kan ini udah malaikat yang nyusun loh wajahnya anakmu itu. Otaknya itu malaikat yang nyusun. Malaikat yang mengunci semuanya atas izin Allah. Semua gerakan ini terprogram atas izin Allah. Jadi saya nggak bisa kalau langsung disuruh begini. Pun kalau momennya saya mendoakan ini bertahun-tahun. Bertahun-tahun dan ini nggak akan pernah bisa lepas. Nah ini saya harus cerita. Dia diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tolong didoain. Iya, saya bantu doa. Tapi ini sudah kelepasan. Ini salah satu yang itu teman saya sendiri, Ustaz. Jadi memang betul saya pernah mengalami dari sisi sebelah saya yang saya pernah cerita dan itu kejadian beneran. Dan banyak kejadian yang seperti itu, termasuk salah satunya Down syndrome ini beberapa kali saya bertemu dengan teman saya yang saya ceritain itu teman saya dosen. Mungkin Pak Tung ada pertanyaan tentang Down syndrome? Pak Ustadz, kalau merendahkan orang lain itu terjadi antara atasan dengan bawahan seperti itu, apa bisa juga pengaruh kepada keturunan mereka nanti gitu Pak Ustadz? Ya paling tidak itu kan merasa pintar daripada orang lain, merasa lebih daripada orang lain. Nah itu nanti urusannya biasanya itu ya anaknya orang yang bodoh-bodohin orang lain, anaknya bisa dibodohi oleh orang lain. Dibalasnya seperti itu.
Ya itu karena hampir sama, dia kan bodohi orang lain, tapi dia nggak ngerti kalau dia membodohkan orang lain. Nah, nanti anaknya seperti itu. Nah, anaknya kenalah bully, akhirnya anaknya skizofrenia. Oke. Nah, seperti itu akan terjadi dan orang tidak akan paham bahwa semua terjadi itu pasti ada asbabnya, ada sebabnya. Seperti turunnya Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Jadi itu harus diketahui, tidak semerta-merta langsung jeleng. Enggak. Jadi saya memahami Allah itu betul-betul karena saya mengalami banyak hal sehingga Allah itu begitu ya. Jadi kalau orang itu anaknya Down syndrome, kalau itu loh kan anak nggak ada salah. Terus yang mau disalahin siapa? Kan orang tua nggak mungkin. Saya juga sholat, saya juga ini sholat tertib, sholatnya tertib itu teman saya. Nah di titik itulah memang dia lupa. Disitulah Allah memberikan Down syndrome. Nah, kenapa? Ya titiknya itu merendahkan, intinya merendahkan orang tuanya atau mertuanya. Makanya memang benar kata Allah, kita disuruh hormat kepada orang tua. Betul, insya Allah seperti itu. Jadi betul-betul itu kalau Down syndrome memang salah satunya masuk ke arah ayat tersebut. Ya. Oke. Kalau Mam Jai, ada pertanyaan tentang Down syndrome, serem, ngeri. Jadi yang sering saya lihat itu kebanyakan orang yang mempunyai anak Down syndrome itu, nih kebanyakan yang pas kebetulan saya lihat adalah orang sukses. Jadi anak pertama normal, anak kedua Down syndrome, ya. Ini saya lihat, tingkat ekonomi pas anak kedua lagi tinggi. Mungkin bisa aja pas lagi naik-naiknya itu, Ustadz tadi bilang merendahkan orang lain dan lain-lain. Itu kebanyakan seperti itu. Apa kadang orang bilang, wah itu ininya tuh tumbalnya, istilah hokinya kesuksesan anak itu. Itu kadang ngelurusinya gimana tuh Ustadz? Iya memang. Itu ngelurusinya itu begini, sama. Kalau orang itu berdatangan haji di Arab, semua pasti batuk. Yang tidak batuk unta, itu juga salah sebenarnya. Diluruskan itu. Iya, itu juga harus diluruskan. Nggak boleh bilang begitu. Karena ada orang yang berhaji betul-betul tidak batuk, itu bukan karena dia onta, tapi karena imannya lebih baik daripada kamu yang ngomong-ngomong itu sebenarnya. Dijaga Allah. Dijaga oleh Allah Ta'ala, bukan malah dikatain itu unta. Ya Allah ya Robbi lah, ya inilah. Ini kan betul ya Ustaz ya? Ini tuh di tempat kita Muslim loh. Yang benar-benar katanya Allah itu satu kan gitu ya. Ini bisa ngomongin seperti itu kan malu-maluin saya yang bukan tidak setuju. Mbok ya jangan ngomong seperti itu. Kalau saya seperti itu janganlah. Karena memang orang yang memang dia tidak batuk itu betul-betul dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan dikatakan itu unta, salah lagi kita nanti. Kan gitu. Akhirnya nanti kita manusia lebih buruk daripada onta yang kita onta-ontakan. Sebenarnya kan enggak itu, karena memang imannya lebih bagus daripada kita. Aduh, janganlah yang seperti itu ya. Karena itu juga sering saya dengar ya begitu teman-teman dakwah itu kan gitu ya sedih juga, tapi ya udah diem saya pendengar. Kasihan, aduh, mbok janganlah itu dibuang aja sekarang, cerita itu dibuang aja, kasihan nanti. Kasihan itu ke kitanya sendiri. Kalau kita ngomongin itu terus-menerus dan itu disebarkan, itu kan menjadi fitnah jariah nanti. Janganlah. Nauzubillah. Oke, seluruh beriman, ini perbincangan yang apa ya? Memang kayaknya geli ya, tapi memang terjadi di masyarakat dan kita tidak menyinggung siapapun di sini, hanya sekedar ingin mencari jawaban apa penyebab dari Down syndrome tersebut. Jadi mohon maaf sekali nih kepada sedulur yang barangkali saat ini memiliki putra putri yang mengalami Down syndrome. Mudah-mudahan dengan tayangan kali ini ya kita bisa menyadari dan juga cepat bertobat. Walaupun mungkin secara fisik kan nggak akan berubah ya. Betul Ustaz. Ini saya mau tambahkan tadi benar.
Jadi intinya persoalannya bukan masalah fisiknya berubah. Kalau fisik berubah, alhamdulillah ya. Betul. Tapi intinya adalah dosa kita kepada orang tua kita itulah yang harus kita kuras. Iya. Kita kuras setiap hari minta maaf sama orang tua. Walaupun orang tua sudah meninggal, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala jika kita dulu sering merendahkan orang tua kita. Terus menerus sampai kapan Ustadz? Sampai akhir hayat kita, karena kita tidak tahu dosa kita itu seberapa besar. Jadi memang betul-betul harus setiap saatnya. Makanya kalau sudah ada titipan seperti itu, harus diingat kita. Sebenarnya orang Islam, walaupun kita itu sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita itu baca Quran, mencoba mengikuti guru-guru kita, tetapi kalau ada masalah-masalah seperti itu tetap dianggap oleh Allah Ta'ala kita masih ada dosa. Tobatlah terus-menerus di titik-titik kita banyak salah dan dosa. Tayangan YouTube kita mengajak untuk seseorang itu paham letak-letak dosa kita itu di mana. Jadi tidak ke arah sembarangan, tapi sudah di pokok-pokok persoalannya. Mudah-mudahan yang punya anak Down syndrome, ya tadi saya sebenarnya minta maaf bukan mau menyindir, enggak. Tetapi kalau sudah terjadi, ayolah kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya dan berubah. Benar Ustadz, yang insya Allah seperti itu. Baik, ya seluruh beriman, jadi seperti yang guru kita sampaikan bahwa yang tidak menyinggung siapapun, hanya ingin mengajak ya, ayo kita bertobat. Bagi yang barangkali sekarang belum menikah ataupun sudah menikah dan belum punya keturunan, ya harus berhati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi Down syndrome itu terjadi kepada siapapun bagi mereka yang merendahkan kedua orang tuanya. Ya ingat birrul walidain, kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua, sekalipun orang tua kita mungkin di mata kita kurang baik. Ya, tapi tetap saja tetap harus kita berbuat baik. Contoh umpamanya ada sedulur beriman dari kita itu orang tuanya bukan muslim, tetap berbuat baik, tetap. Karena Allah tidak menceritakan orang tua kita muslim atau tidak, tetap kita harus hormat kepada beliau. Yang tidak boleh itu ikut dalam yang keyakinan yang tidak menyembah pada Allah Ta'ala atau dikatakan syirik. Nah itu yang kita pun tidak boleh membalas dengan kalimat yang kotor, kasar, tapi malah dengan perkataan yang baik. Itu cara Allah, cara Rasul. Ya, seperti itu. Insya Allah, walau a'lam.